Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uswe, dalam program rangkaian seri belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Islahi. Pada video kali ini, pemirsa, kita akan sama-sama mempelajari, melanjutkan bagaimanakah cara menerapkan metode Islahi, matematika tajwid, dengan ketukan yang benar pada bacaan-bacaan huruf mati yang bertanda tasdid, dan kali ini giliran tasdid dengan ketukan 3 harokat. Bagaimanakah detailnya dan praktek menggunakan metode islahinya? Kita simak bersama-sama. Dalam rumus dasar islahi, tasdid itu nilainya adalah 1 ketukan. Nah, untuk situasi atau kondisi-kondisi tertentu, tasdid ini bisa berubah menjadi lebih dari 1 ketukan. Seperti yang ada di layar, tasdid pada huruf mim ini ketukannya adalah 3. Tasdid pada huruf nun ketukannya adalah 3, bukan 1 tapi 3. Nah, ada dalam hukum tajwid namanya adalah gunah mim dan gunah nun. Itu kesempurnaan dalam pengucapan atau membaca gunah mim, ya, atau tasdid di huruf mim, itu kesempurnaannya adalah 2 harokat. Hanya saja 2 harokat gunah itu dalam prakteknya beda dengan 2 harokat mat. 2 harokat mat itu ya sama dengan 2 huruf. Tapi kalau 2 harokat gunah pada prakteknya lebih lama daripada 2 harokat mat. Maka kita konversikan menjadi 3 harokat atau hampir 4 harokat. Kita ambil enaknya yang lebih mudah. Yang biasa kalau saya praktekkan ketukan bacaan para imam itu 3 harokat, 3 ketukan. Jadi kita ambil ketukan dengan jumlah 3. Siapakah yang punya nilai ketukan 3 untuk huruf tasdid, untuk tanda tasdid? Huruf yang punya nilai ketukan 3 hanya ada 2, yaitu hanya ada 1, yaitu huruf yang ketika dia dibaca dia adalah gunnah. Jadi huruf gunnah atau bacaan gunnah. Bacaan gunnah itu tasdidnya bernilai 3 ketukan. Siapakah yang punya bacaan gunnah? 1 huruf mim, 2 huruf nun. Ketika dia bertasdid dia digunakan dengan sempurna, maka ketukannya menjadi 3. Begitu juga dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Kalau bertemu dengan huruf nun dan mim itu sama aja dengan mim tasdid dan nun tasdid, sama, nggak berubah. Kalau bertemu dengan ya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya, maka tasdidnya nanti diketuk 3. Nanti akan ada di dalam contoh-contohnya. Kemudian diperhatikan di layar ada 2 huruf mati yang beriringan. Jika ada 2 huruf mati beriringan, yaitu sukun kemudian tasdid, maka huruf pertama yaitu sukun tidak dibaca alias tidak diketuk. Seperti ini. Ini ada 2 huruf mati beriringan. Pertama sukun kemudian tasdid. Maka huruf pertama yang sukun ini tidak dianggap, tidak dibaca, maka tidak diketuk. Berarti mi yang harusnya bacanya mim berubah menjadi mim. Berubah menjadi mim, bukan min. Karena huruf nun sukunnya ini masuk ke huruf mim, melebur menjadi 1 dan berubah menjadi mim. Kemudian tasdidnya diketuk 3. Begitu juga dengan tanwin. Kalau, nah ini non sukunya tidak diketuk, ya.
Kalau huruf mati beriringan begini, sukun kemudian tasdid, maka sukunnya ini tidak diketuk. Mau nun sukun ketemu huruf bertasdid, mau lam sukun ketemu lam bertasdid, mau huruf-huruf selain nun sukun kalau bertemu dengan depannya bertasdid, maka dia masuk, sukunnya tidak diketuk. Kalau tanwin bertemu dengan huruf ya tanwin kemudian depannya huruf bertasdid, maka tanwinnya ini dibaca satu ketukan. Bacanya khairun, bukan dua ketukan. Kalau dalam rumus dasarnya tanwin itu kan dua ketukan. Tetapi karena bertemu dengan huruf bertasdid, maka tanwin diketuk satu. Itu secara gampang, secara mudah untuk menjelaskan bagaimana cara mengetuknya. Kalau secara hukum tajwid, nanti di video berikutnya kita akan bahas. Ini sementara cara gampangnya dulu, biar kita lebih mudah untuk praktek. Jadi kalau nun sukun depannya tasdid tidak diketuk, tanwin depannya tasdid diketuk satu. Secara gampangnya seperti itu. Oke, kita mulai praktek membaca. Satu ketukan, nun sukun depannya tasdid tidak diketuk. Kemudian ada mat farai, ini mat wajib mutasil karena panjang dua harokat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka menjadi 5 harokat. Kita baca mim ma'in. Untuk Anda yang mau belajar sendiri, sudah ada transliterasinya di sini. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian contoh yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf bertasdid, maka tanwin diketuk satu. Kemudian ini ada mat far'i. Ini hukumnya adalah muttasil. Nama mat hukumnya adalah wajib. Nama matnya adalah wajib muttasil. Kenapa? Karena ada bacaan matobi atau panjang dua harokat ini. Sa bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka panjangnya menjadi 5 harokat. 5 harokat itu siapa yang panjangnya 5 harokat? Sa. Kalau begini, sa satu ketukan, sa baru 2 ketukan, kurang 3 ketukan lagi kan? Kita taruh di sini, ujung, tengah, ujung. Jadi pas 5. Jadi nggak perlu ngetuk, nggak perlu menghitung. Kita praktekkan. Khairun nisaun. Gampang kan? Kita lanjutkan. Nun sukun tidak diketuk karena menghadapi tasdid. Lan, maaf, lan nu'jizahu. Tanwin menghadapi tasdid, tanwin diketuk 1, tasdid diketuk 3. Gunah mim ini tasdidnya diketuk 3. Tanwin diketuk 2. Ajalum musamman. Kemudian sukun menghadapi tasdid, maka sukun tidak diketuk, tasdidnya diketuk 3 karena mim tasdid, gunah mim. Banget senakum min. Ini ada tanda mat farai. Ini hukumnya wajib mutasil. Hukumnya wajib, nama matnya adalah wajib mutasil. Kenapa? Karena ada bacaan 2 harokat nih. Mat ini bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka ini dibaca 5 harokat. Bagaimana cara ngetuknya? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Tanwin menghadapi tasdid, tanwinnya diketuk 1, gunah mim, tasdidnya diketuk 3. Alif, alifnya tidak dianggap, dilewati, berarti tidak diketuk. Ada mat farai lagi. Mat farai ini hukumnya adalah wajib, namanya adalah muttasil. Mat
wajib muttasil 5 harokat. Kenapa wajib? Karena ada bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka bacanya menjadi 5. Bagaimana cara ngetuknya? 1, ri, i, 2, 3 ujung, 4 tengah, 5 ujung. Jadi ri, tanwin diketuk 2. Hani amari an. Oke. Mudah ya, mudah sekali kan? Oke. Gampang ini. Metode islahi sangat mudah. Kalau masih bingung, ini ada tabel tasdidnya. Jadi kalau bak tasdid, tasdidnya diketuk 1, tak tasdid diketuk 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Nih, gunah mim tasdidnya diketuk 3, gunah nun tasdidnya diketuk 3. Lah tadi katanya wawu tasdid diketuk 3 tasdidnya. Ya tasdid juga diketuk 3 tasdidnya. Itu kalau sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, dia diketuk 3 tasdidnya. Hanya nih, karena kan kalau nun sukun bertemu tanwin, nun sukun bertemu tasdid, atau tanwin nun sukun bertemu wawu, atau tanwin bertemu wawu, nun sukun bertemu ya, atau tanwin bertemu ya, itu kan hukumnya dia menjadi gunah. Tadi di awal sudah kita sampaikan, yang tasdid diketuk 3 adalah yang bacaannya gunah, betul. Oke. Nah, ini ada contoh, ada tabel lagi nih. Kalau ada tanda mat pari seperti ini, kemudian depannya kok ada tasdidnya, maka dia nilainya bukan 5 tapi 6. Dengan catatan ya, kalau ada tanda mat pari ini, depannya ada tasdidnya, maka ketukannya 6, bacaannya 6. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gunah nun tasdid diketuk 3, mim sukun depannya tasdid, sukunnya tidak diketuk karena huruf mati berjejer, yang pertama tidak diketuk. Tasdid mim, dia gunah mim diketuk 3, alif setelah wawu sukun tidak dianggap, maka tidak diketuk. Ya. Annahum mulaku. Kemudian gunah nun tasdid diketuk 3, mim sukun depannya tasdid, sukun tidak diketuk, tasdidnya diketuk 3 karena dia gunah mim. Kemudian ini adalah gunah nun, tasdidnya diketuk 3. Jadi huruf gunah itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu nun dan mim. Hanya ada 2 itu huruf gunah. Kalau ya sama tasdid itu diketuk 3 nanti, itu karena dia berubah menjadi gunah, bukan berubah menjadi gunah. Dibacanya itu didengungkan. Itu nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Ya tiyannakum minni. Ini sukun menghadapi tasdid, maka sukunnya tidak diketuk, tasdidnya karena ro diketuk 1. Tasdid bak diketuk 1. Mirrob bika, sukun menghadapi tasdid, sukun tidak diketuk, tasdidnya diketuk 3. Iz akhaltum min, ya tasdid diketuk 1, sukun menghadapi tasdid, sukunnya tidak diketuk, tasdidnya mim diketuk 3. Rob bihim bina, tanwin menghadapi tasdid, tanwinnya diketuk 1, tasdidnya diketuk 3 karena gunah. Kalau ini mana tadi? Ini sukun menghadapi tasdid, sukunnya 1, tasdidnya 1. Kenapa? Karena tidak gunah. Kali ini karena gunah, maka tasdidnya menjadi 3. Bi ghadabin mina. Qalqalah dal tasdid diketuk 1,
alif setelah wawu sukun tidak dianggap, maka dia tidak diketuk. Ini bukan kol-kolah ya, maaf. Sukun menghadapi tasdid, maka sukunnya tidak diketuk, tasdidnya diketuk satu. Ini bukan kol-kolah, karena dia hukumnya idgham. Idgham namanya idgham mutamasilain. Itu nanti ya. Waqad dakhalu. Tasdid ta diketuk satu. Alif setelah wawu sukun tidak dianggap, tidak diketuk. Tasdid wawu diketuk satu. Wawu huruf alif setelah wawu sukun tidak dianggap, tidak diketuk. Mohon maaf, ini wawu sukun menghadapi tasdid, sukunnya tidak diketuk, tasdidnya diketuk satu. Berarti ini bacanya langsung qawwa, seperti itu ya. Ittaqawwa ahsanu. Oke. Kemudian zal mati sukun menghadapi tasdid, sukunnya tidak diketuk, tasdidnya diketuk satu. Kenapa hanya satu ketukan? Karena dia bukan guna. Izzahaba, tanwin bertemu, tasdid, tanwin diketuk satu, tasdidnya diketuk satu. Kenapa diketuk satu? Karena ini bukan huruf guna. Tasdid tak diketuk satu. Hudal lil muttaqina. Tasdid tak diketuk satu. Sukun bertemu tasdid, sukunnya tidak diketuk, tasdidnya diketuk satu. Kenapa diketuk satu? Karena dia bukan guna. Alif setelah wawu sukun tidak diketuk. Alif setelah wawu sukun tidak diketuk. Ittaqaw wa amanu. Tasdid jim diketuk satu karena bukan guna. Kemudian sukun bertemu tasdid, sukunnya tidak diketuk, tasdidnya diketuk tiga. Kenapa diketuk tiga? Karena ini adalah huruf guna. Najainakum bin. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan? Bagaimana? Tambah semangat kan? Mudah kan? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau misalnya mau pengen kursus online, boleh. Nanti kita akan bantu, kita kasih akses untuk bisa langsung ke saya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya, klik subscribe, like, dan share, serta komen. Terima kasih. Assalamualaikum.